Hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Pernahkah kalian mendengar apa itu hijrah? Hijrah adalah pindah dari satu tempat ke tempat lain. Para sahabat Rasulullah SAW diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Habasyah adalah sebuah negeri yang sekarang bernama Abyssinia atau Ethiopia, negara yang dikenal dengan rajanya yang adil dan bijaksana. Apakah kalian tahu kenapa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah? Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk hijrah ke Habasyah karena setiap hari beliau menyaksikan pengikutnya terus-menerus dianiaya dan diperlakukan sewenang-wenang oleh kaum kafir Quraisy. Penderitaan kaum muslimin membuat Nabi merasa sedih. Kekerasan yang dilakukan kaum kafir Quraisy semakin meningkat. Beliau pun mulai menyadari bahwa Mekah bukan lagi tempat yang baik untuk mendakwahkan agama Islam. Nabi Muhammad SAW kemudian menganjurkan kaum muslimin baik perempuan maupun laki-laki untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dengan hijrah itu diharapkan mereka akan mendapatkan kehidupan yang aman dan damai, sehingga mereka mampu kembali melanjutkan dakwah Islam. Nabi Muhammad SAW telah mengetahui bahwa negeri Habasyah dipimpin oleh seorang raja yang adil dan tidak pernah berbuat sewenang-wenang. Pemilihan Habasyah sebagai negeri hijrah adalah karena negeri itu juga mudah dijangkau dengan perahu. Peristiwa hijrah ke Habasyah berlangsung dalam 2 tahap penting. Hijrah ke Habasyah tahap pertama. Perintah Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke Habasyah dilaksanakan kaum muslimin dengan ikhlas. Ada juga yang tidak ikut hijrah ke Habasyah. Mereka tetap tinggal di Mekah bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Kaum muslimin yang hijrah berangkat dari kota Mekah dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi tanpa diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Sesudah sampai di pantai Laut Merah, mereka menaiki perahu untuk berlayar ke Habasyah. Dalam tahap pertama ini terdiri dari 10 orang dan 5 orang wanita. Di antaranya Utsman bin Affan beserta istrinya Ruqayyah, putri Nabi Muhammad SAW, Abu Hudzaifah beserta istrinya Sahlah binti Zuhail bin Amr, Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair, Abu Salamah beserta istrinya yang bernama Ummu Salamah binti Abu Umayyah, Utsman bin Maz'un, Abdurrahman bin Auf. Dan rombongan hijrah ini dipimpin langsung oleh Utsman bin Affan. Sesampainya di Habasyah, mereka diterima dan dihormati dengan penghormatan yang sebaik-baiknya dari Raja Najasyi. Kemudian Raja Habasyah menempatkan mereka di Negasya yang terletak di sebelah utara Provinsi Tigray, wilayah yang kemudian menjadi pusat penyebaran Islam di Habasyah. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Mekah yang selalu menyiksa mereka sudah ditaklukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka kembali ke Mekah. Ketika mereka sampai di dekat kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman, maka mereka kembali ke Habasyah bersama rombongan yang lain. Hijrah ke Habasyah tahap kedua. Setelah kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Mekah, kaum kafir Quraisy semakin merintangi dakwah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Rintangan dan tipu muslihat kaum kafir Quraisy terhadap Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya selama beberapa tahun tidak mendatangkan hasil dan tidak membawa kemenangan yang diinginkan.
kaum kafir Quraisy membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib serta semua pengikut Nabi Muhammad SAW. Nah, isi dari undang-undang pemboikotan tersebut antara lain: nomor 1, Nabi Muhammad SAW dan kaum keluarganya serta kaum pengikutnya tidak diperkenankan menikah dengan kaum Quraisy lainnya. Yang kedua, kaum Quraisy tidak diperkenankan berjual beli barang dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Nomor ketiga, kaum Quraisy dilarang menjalin persahabatan dengan Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Yang keempat, kaum Quraisy tidak diperkenankan untuk mengasihi dan menyayangi Nabi Muhammad SAW dan keluarganya serta pengikutnya. Dan yang terakhir, undang-undang ini berlaku selama keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib belum menyerahkan Nabi Muhammad SAW ke kaum Quraisy. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Adapun mereka yang hijrah ke Habasyah tahap kedua berjumlah 101, terdiri atas 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan, dan yang menjadi kepala rombongan adalah Ja'far bin Abi Thalib. Setelah kaum kafir Quraisy mendengar kaum muslimin hijrah ke Habasyah, maka mereka mengutus Amr bin Ash dan Amrah bin Walid untuk menemui Raja Habasyah dan meminta kepada Raja Najasyi untuk mengusir kaum muslimin. Sebelum Raja Najasyi menjawab kedua utusan kaum kafir Quraisy Mekah, beliau meminta pertimbangan kepada wakil dari kaum muslimin, yaitu Ja'far bin Abu Thalib. Raja Najasyi menolak permintaan dari utusan kaum kafir Quraisy Mekah. Kaum muslimin tetap diperbolehkan tinggal di negeri Habasyah, dan ada sebagian yang selamanya tetap tinggal di Habasyah untuk mengembangkan agama Islam. Kesabaran para sahabat Nabi Muhammad SAW pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Sejak sebelum berangkat hijrah ke Habasyah, para sahabat sudah bersabar menghadapi ancaman dan kekejaman kaum kafir Quraisy. Mereka tidak boleh berjual beli barang, menjalin persahabatan, dan mengasihi dengan kaum Quraisy Mekah. Belum lagi ancaman dan siksaan yang selalu menghampiri kaum muslimin apabila kedapatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Ancaman dan rintangan yang dihadapi oleh kaum muslimin tidak membuat patah semangat. Semuanya dihadapi dengan kesabaran. Mereka yakin di balik semua ancaman dan siksaan itu ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu membantu dan menjaga kaum muslimin. Semakin diancam, mereka semakin bersemangat untuk mendakwahkan ajaran agama Islam. Sekian dan terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat.